Halo, selamat malam semuanya. Sudah makan malam ya pastinya teman-teman. Jadi seperti janji kemarin ya, sesuai dengan permintaan sudah banyak sekali yang meminta kelanjutan dari acara minggu lalu nih. Jadi acara minggu lalu ini membahas teman-teman pasti masih ingat ya tentang topik tipu-tipu klaim asuransi ya yang kemarin ternyata sudah apa namanya sudah seru-serunya teman-teman, tapi terputus malah ya, terputus di tengah jalan akibat kita masih belum terbiasa memakai live IG ini. Welcome semuanya ya Bapak Ibu semuanya ya, thank you sudah bergabung sama kita malam hari ini ya. Jadi sudah langsung banyak sekali teman-teman, saya nggak baca satu persatu ya. Welcome, kita sambil menunggu tamu kita Dian dan Beben pada malam ini. Dan kita juga ingin memastikan bahwa malam ini adalah malam yang spesial banget teman-teman, karena besok kita ikut bergembira karena teman-teman kita Muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri teman-teman. Jadi ini adalah hari terakhir. Wow, Dian sudah join, saya akan coba invite ya teman-teman ya. Coba kita akan invite Dian. Oke teman-teman ya, karena hari ini kita hanya punya waktu 1 jam dan banyak hal yang bisa kita. Halo, ya Dian dan Beben, apa kabarnya malam ini ya? Pak. Cahayanya sudah lebih terang juga kayaknya hari ini ya. Wah, keren. Iya, tunggu ya bentar. Yoi, Pak. Oke. Salam buat semuanya juga pada malam hari ini ya. Beben, nama Dian mau menyapa teman-teman dulu malam ini, silakan Ben. Dian. Halo semua. Yang tentunya kita mau ngeliat Magic Show. Iya. Jadi hari ini judulnya apa Ben? Sebagai sequelnya Ben sama Dian? Ya, judulnya adalah The Magic Touch of Insurance, Pak. The Magic Touch of Insurance. Jadi malam ini berbau-bau magic gitu ya Ben ya, Dian ya. Betul. Ya, jadi kita juga hari ini luar biasa, kita baru sadar besok itu lebaran gitu ya. Kita malam ini masih nge-show gitu ya, luar biasa. Ini udah pada demi edukasi yang menyeluruh, Pak. Betul. Iya. By request, soalnya ini permintaannya dari minggu lalu itu masuk ke DM ke saya terus bahwa ini sambungannya kapan nih, sambungannya kapan. Saya bilang oke deh kalau gitu kita lanjutkan malam ini ya. 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 Saya nggak enak kemarin, bener. Nggak kayak apa diputusin sepihak gitu. Cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Ini sudah berjalan 3 menit nih waktu kita, biar ya, kita. Halo Lilim, halo semuanya ya. Saya ingin menyambung yang cerita kemarin Ben, tetapi kemarin baru dengar kabar kalau Dian itu baru break record closing personalnya ya. Jadi congratulations ya, luar biasa. Ya, jadi luar biasa loh. Amin. Jadi yang bisa saya sampaikan ya teman-teman malam hari ini bahwa kita tahu sebagai profesi agen asuransi ini memang kadang-kadang kita sering sekali dipandang sebelah mata ya. Kita dianggap ya sering ngejar-ngejar orang. Cuma yang saya bisa saya sampaikan buat teman-teman malam hari ini baru 2 hari yang lalu press from open ya, nasabah baru issued ya. Jadi Dian dan Beben sudah berhasil membuat sepasang suami istri menambah istilahnya memberikan sejumlah uang pertanggungan yang besarnya hampir 4 miliar ya Beben sama Dian ya, benar ya? Ya betul Pak, 4 miliar. Jadi menciptakan uang 4 miliar buat keluarga tersebut, luar biasa. Tepuk tangan buat keren. Jadi bebas pajak tanpa sengketa Pak. Ya, itu topik waris, nanti kita bisa bahas nih kalau seru-seruan ya. Nah, tetapi untuk merayakan itu, Beben udah siapin minuman belum? Kita pengen cheers nih pembukaan malam ini. Sudah. Nah, mana kamu cheers ya. Berdua ya Pak. Nah, kita berdua Pak. Dengan lambang ini Pak. Oke, kita cheers dulu ya. Congratulations buat Dian dan Beben yang sudah naik level ya. Break your own record always. Ini yes, congrats. Ya, minum dulu Pak. Yuk teman-teman juga cheers ya semuanya. Oke, saya mau lanjut Ben, Dian. Ya. Ini melanjutkan yang kemarin nih. Kemarin kalau tidak salah kan kita sempat membahas tentang terakhir bahwa Dian dan Beben mengatakan itu ada loh, misalnya kita bisa mengenali kebohongan tentang
profesi asuransi. Nah, boleh diterusin dong, teman-teman sudah nggak sabar nih kayaknya ingin buru-buru tahu. Sedikit di bagian itu Pak ya, yang putusnya itu nggak enak lah pokoknya. Jadi kalau ciri nasabah atau agent yang kira-kira bisa berbohong, ya kemungkinan besar berbohong saat pengajuan klaim. Kalau yang waktu kemarin itu saat pengajuan awal, ya data ditulis nggak lengkap dan lain-lain. Kalau ini saat pengajuan klaim. Yang pertama saya bahas dari sisi nasabah dulu. Nasabah kalau berbohong, cirinya kalau berbohong saat pengajuan awal, saat pengajuan klaim, itu biasanya data sama keterangan beda, Pak. Betul. Jadi gini, misalkan punya data klaim, ini klaim reimburse yang saya bahas ya. Kalau swipe kan cashless udah selesai. Jadi ini klaim reimburse, dia datanya itu kayaknya penyakitnya cukup serius. Tetapi dia ngomong sama kita, itu kayak penyakit, ini penyakit biasa kok, ini cuma ringan kok, ini nggak apa-apa lah, saya cuma kemarin kecapean gitu loh. Jadi kecapean itu penyakit sejuta umat, Pak. Paling sering orang bilang dikit-dikit kecapean. Ya, itu kita patut waspadai. Takutnya ada sesuatu yang dia lagi mau aneh-aneh gitu loh. Itu pertama. Data sama keterangan berbeda. Oke. Ya, yang kedua, dari sisi nasabah, kalau misalkan dia kemungkinan berbohong saat pengajuan klaim, adalah waktu saat kita mau minta datanya dia kasih ke kita, itu ada dia bilang data yang jangan dikasih katanya. Contoh gini, ada hasil MRI, ada CT scan, kan ada USG, ada ronsen, kan ada banyak ya. Ada satu yang dia bilang, ini jangan dikasih deh gitu loh. Yang salah satu pemeriksaan itu jangan dikasih. Nah ini patut dicurigai ya, takutnya ada sesuatu. Karena biasanya gini, ada suatu penyakit serius, takutnya terdetek dari situ, namun memang belum bergejala. Jadi belum memerlukan treatment. Nah tapi kan ini adalah tanda takutnya nih sesuatu yang dia sembunyikan dari dulu gitu loh. Itu belum tentu, tapi kita patut waspadai. Betul. Yang ketiga, Kamu aja. Oke, aja. Yang ketiga Pak, itu adalah dia selalu biasanya kalau klaim itu pakai kopi kwitansi melulu Pak. Jadi kwitansinya cuma kopi melulu. Kalau ditanya asli mana, ini saya pernah ngalamin. Dia bilang asli itu dikasih ke sekwis. Jadi pasien nggak dikasih. Pokoknya cuman kopi melulu, semua hasil kopi, hasil lab kopi, kwitansi kopi, semua kopi. Nah ini kita patut curigai, karena ternyata waktu saya pernah dapat nasabah begini, kita push ternyata dia berbohong. Iya. Orang ini mau bukan cuma double claim lagi Pak, dia mau triple claim bisa malah. Jadi ke beberapa perusahaan elemen juga. Bilangnya kwitansi nggak ada ya. Bilang kwitansi nggak ada, jadi nggak dikasih yang asli. Yang dimana aslinya. saya bilang saya pernah ke rumah sakit tersebut, saya tahu bahwa rumah sakit tersebut juga memberikan kwitansi asli, walaupun di cover sama asuransi. Secara ini ya mau cashless maupun reimburse ya pasti semua dapat asli gitu kan. Cashless juga dapat kok, apalagi reimburse gitu loh. Betul. Iya. Yang pasti ini kan bicara mengenai experience benar-benar ya. Jadi kita teman-teman juga buat malam ini yang mendengarkan, kita ingin menyampaikan bahwa pembicaraan kita malam ini semuanya itu kita bicara bukan asal bicara, tetapi ini semua adalah berdasarkan experience dari Dian sama Beben dalam dalam melakukan servicing kepada klien dalam proses klaim sampai proses pengajuan dan lain-lain. Dan tujuannya jelas teman-teman bahwa kita hari ini bahas sesuatu yang sebenarnya bukan untuk memojokkan mau nasabah atau si agen, tetapi ini untuk kepentingan dua-duanya ya, supaya klaim itu bisa berjalan baik, sehingga semuanya itu bisa menikmati yang namanya manfaat asuransi. Ini yang kita perlu tegaskan dan luruskan dari awal nih. Gitu. Kalau dari sisi agent simpel banget Pak. Kalau dari sisi agent, ciri berbohong saat pengajuan klaim itu paling gampang. Ada 3 juga. Yang pertama, tidak bisa dihubungi. Betul. Kalau ini agent saat kita mau ngajukan klaim, tidak bisa dihubungi. Calon bahaya pertama. Yang kedua, saat bisa dihubungi, tetapi dia bilang tidak bisa ngurus klaimnya. Dengan segala apapun alasannya. Dan yang ketiga, ini yang juga cukup umum terjadi, dia bilang bahwa dia sudah kerja di tempat lain atau kerja di bidang lain. Nah, saya bilang kalau ini 3 terjadi sama kita, artinya kita kena prank, Pak. Kita kena prank asuransi namanya. Itu udah pasti bohongin punya ada tuh. Udah gitu bakalan susah ke depannya ya. Ya semoga lah dapat pertolongan yang begitu-begitu gitu loh. Dan itu banyak nggak sedikit gitu loh. Jangan sampai terjadi deh. Jadi kita cerita ini based on Dian sama Beben waktu mau bantu nasabah itu ngurusin klaim dari agen yang sebelumnya gitu ya. Kira-kira gitu dari juga perusahaan ya. lain gitu loh. Ya. Iya. Bisa juga dari perusahaan lain, bisa juga dari perusahaan kita juga sebenarnya, karena agennya mungkin sudah nggak aktif lagi tadi ya. Mungkin sekarang sudah bekerja di bidang yang lain gitu segala macam gitu ya.
Hmm. Oke. Jadi ini melengkapi yang minggu lalu ya. Dian sama Beben ya. Ya, itu poin jalan. Oh, dikebut Iya. nanti keburu. Thanks gitu kan. Thanks for watching. Thanks for watching. Ya udahlah. Nah, sekarang ya kita mau melanjutkan nih. Kita mau melanjutkan untuk topik minggu ini sebagai sequelnya. Nah, saya lihat bahwa dengan topik yang menarik ini ya, apalagi waktu di video promosinya ada tuh gerakan-gerakan yang nggak masuk akal itu kayaknya. Nah, kita pengen tahu ya, yang pertama adalah kita tetap membahas, walaupun kita bahas magic hari ini ya, tetap kita harus mengaitkan dengan asuransi. Pertanyaan saya adalah bagaimana asuransi itu bisa membuat kita melakukan hal-hal yang mustahil seperti yang di tagline-nya Dian dan Beben. Silakan siapa yang mau menjelaskan. Iya Pak ya. Jadi ini bagus banget nih. Saya senang banget topik ini juga diangkat gitu ya, karena kita bakal ngejelasin keajaiban apa saja sih yang bisa dimunculkan oleh asuransi. Nah, dari pertanyaan Pak Edi itu sebenarnya gini, sebelum saya jawab ya Pak Edi, kita mesti tahu dulu arti kata mustahil itu sendiri apa. Nah, mustahil itu kan artinya adalah sesuatu hal yang bisa terjadi oleh banyak orang, oleh orang banyak, yang dimana hal tersebut tidak mungkin bisa terjadi. Dianggap ya. Anggapnya begitu, Dianggap Pak. oleh orang banyak bisa Dianggapnya terjadi. begitu. Nah, kemudian kalau kita mau pertajam lagi, lebih dalam lagi arti kata mustahil, sebenarnya mengandung 3 unsur, Pak. 3 hal. Yang pertama adalah orang bisa bilang hal mustahil itu karena dia nggak tahu caranya. Ya, nggak tahu caranya ini seperti apa contohnya. Contoh Pak, ratusan tahun yang lalu orang berkata gini, orang nggak bakalan bisa terbang deh, percuma gitu loh. Kalau kita ngomong orang bisa terbang loh suatu hari nanti, ini orang aneh nih, pasti ketawain. Tapi kita lihat hari gini ya, semua orang bisa terbang, bahkan sambil tidur bisa terbang dengan adanya pesawat terbang. Dulu ya, di rumah aja dulu sekarang, karena masih PSBB. Nah, setelah PSBB. Sekarang jangan dulu, jangan. Ntar habis itu pada mau terbang lagi. Gitu Pak. Jadi mustahil itu karena orang nggak tahu caranya apa. Nah, kemudian yang kedua, karena orang nggak tahu atau tidak memiliki kemampuan. Contohnya gini Pak, saya kasih contoh ya. Kalau Pak Edi nanya sama saya atau kasih tahu saya, Dian kamu ya agent berprestasi misalkan atau gimana, beli dong mobil Lamborghini, mobil Ferrari biar kamu makin keren. Nah, saya akan bisa bilang sama Pak Edi, Pak, itu hal yang mustahil untuk saya lakukan saat ini. Karena apa? Saya belum punya kemampuannya. Saya belum ada uangnya untuk beli Ferrari. Seperti itu, Pak. Jadi, orang bisa bilang itu mustahil karena bisa jadi dia nggak punya kemampuannya. Gitu, Pak. Nah, yang ketiga, yang paling penting ini poin adalah orang bisa bilang sesuatu hal mustahil itu karena dia nggak tahu manfaatnya. Nah, bicaranya kalau kita tarik ke asuransi, itu adalah kalau misalkan ada orang yang bilang ngapain saya punya asuransi kayak gitu, bisa jadi dia belum tahu manfaatnya. Tapi kalau orang sudah tahu manfaatnya apa, contoh nih Pak, kayak saya tanya sama Pak Edi ya, Pak Edi gimana sih cara orang supaya bisa mengawetkan sampah? Itu kan aneh ya Pak ya, ngapain sampah diawetkan, sampah mah dibuang aja, bener dong? Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Tapi kalau saya tanya gini sama Pak Edi gimana ya cara mengubah air menjadi bensin? Nah, pasti Pak Edi bilang, iya ya bagus juga tuh ide. Semua orang pasti berlomba-lomba juga untuk bisa ciptakan hal itu. Kenapa? Karena berguna untuk semua umat manusia. Kayak gitu. Jadi kalau orang udah tahu manfaat insurance itu apa, otomatis Pak, 2 hal pertama yang tadi, dari nggak tahu caranya, dia akan cari tahu caranya. Dari orang tidak punya kemampuannya, dia akan coba supaya bisa dimampukan dengan tahu manfaat gitu. Nah, Beben bisa kasih contoh nih Ben, gimana caranya mengubah itu. Jadi dengan contoh tentu itu paling baik Pak. Jadi kita learning by example. Visual. Ya, mesti ada visualnya. Sesuai dengan tema kita. Jadi saya punya sesuatu di sini Pak. Kalau dilihat ini adalah sebuah kotak kecil, tulisannya emergency cash Pak. Kebaca oke? Emergency cash, oke. Saya ngeliatnya dari situ terbalik, tapi nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi gini, kalau dalam situasi emergency cash ini, biasanya orang tidak pernah mau siapkan. Kenapa? Karena ini adalah model konsep insurance.
Nah, tapi saya mau kasih tahu bagaimana how insurance magically works-nya dari versi ini. Anggaplah gini, kita lihat dulu ya, ini saya buka. Tentu isinya kosong. Oke, saya tutup lagi. Kenapa isinya kosong? Sekarang begini. Karena dia tidak situasi emergency. Tapi saya contoh dulu. Kalau ini saya mau jual 10.000, Pak. Tadi kan sudah ada isinya. Terus saya mau jual 10.000 nih. Mau beli nggak? Ada yang mau beli nggak kira-kira? Nggak bakal ada yang mau. Karena kosong. Nggak ada artinya. Ya kan? Iya. Saya kasih tahu. Bukan nggak ada artinya. Tetapi nggak ada artinya karena butuh situasi. Asuransi itu produk yang istilahnya bermanfaat juga bersituasi harus ada. Yaitu dari sisi emergency. Coba kita harus contoh dulu. Emergency bagaimana? Coba kamu bikin emergency coba. Ben, aku butuh duit 100.000 buat ke pasar. 100.000 buat ke pasar. Aduh, kalau nggak ada, gawat banget dong. Nggak bisa makan. Emergency. Kamu butuh uang berapa? Kamu butuh uang berapa? 100.000. 100.000? Iya. Ya ampun. Emergency dong. Emergency, Pak. Jadi ada uangnya, Pak. Ini asli, Pak. Ini 100.000. Ya, jadi oke. Ada uangnya. Nah, karena uangnya, karena sudah emergency, tapi saya punya emergency cash, maka saya kasih ke dia aman. Itu contohnya. Jadi, sekarang begini, Pak. Kalau sudah saya tadi kasih tau isinya, ya saya sudah kasih tau isinya. Sekarang saya mau jual 10.000. Mau beli nggak? Beli dong. Ada duitnya cepeceng di dalam. Beli dong, ya kan? Kenapa? Karena sudah tahu manfaatnya. Sudah tahu untungnya apa. Nah, jadi sama dengan insurance, kalau orang bisa melakukan hal yang mustahil, tentu. Karena pola transaksi kita itu kan biasanya ada uang, ada barang. Dalam hal insurance berbeda. Ini contoh efektif karena betul-betul bayangkan situasinya itu ada emergency dulu, and then uangnya cair gitu. Itu salah satu contohnya, Pak. Emergency cair gitu ya. Nggak emergency nggak cair. Uniknya begitu. Jadi, orang harus ngerti, iya, ini adalah produk yang betul-betul harus ada kaitan dengan unsur situasi, Pak, gitu loh. Bukan asal keinginan, ya. Iya. Jadi bisa Itulah dikatakan contohnya, juga. Tadi sebenarnya sih kalau ada korek itu saya mau beli 10.000 sih. Masih dijual nggak gitu. di korek? Nanti, Pak. Nanti tunggu produksi berikutnya, Pak. Gitu ya. Oke. Jadi teman-teman yang lain mungkin tadi pada nggak nyangka juga kalau ternyata tadi kotak kosong itu ternyata ada duitnya gitu loh. Nanti kapan-kapan kita mesti tampil offline nih kayaknya. Nggak boleh, off air kok offline. Offline mah nggak kelihatan ya. Nah, harus. Soalnya kalau offline itu off air nanti. Ketemuan harus bayar, Pak. Biasa saya main begini bayarannya premi, Pak. Wih, gitu ya. Tapi memang teman-teman malam ini ya, kalau sebenarnya kalau kita bisa jumpa langsung dengan Dian dan Beben ini, saya udah sering banget, saya dalam tanda kutip saya udah sering banget dikerjain di depan Beben sampai saya bengong-bengong apa sih ini? Dan dia rencananya malam ini ya, asal teman-teman stay ya sampai selesai, itu di ending dari acara malam ini itu akan diajarin bagaimana bisa mempraktekkan sulap dengan cara paling gampang ya, bener ya? Dan janjinya begitu ya? Ya. Mau ngajarin gitu kan? Satu open mind trick berfungsi untuk nasabah melihat, oh gitu ya, saya harus berasuransi bener-bener kata kamu gitu. Ini jadi praktekin lagi semua orang ya. Sulap yang dipakai untuk bisa closingin orang luar biasa. Ya, jadi teman-teman ya pastikan kita akan bareng-bareng 1 jam sampai akhir karena apa? Karena di akhir acara ini kita benar-benar akan diajarkan cara membuat sulap ya. Dan Beben punya tantangan besar karena malam ini dia harus ngajarin saya yang notabene saya nggak pernah berhasil belajar sulap selama saya hidup nih, belum pernah nih saya bisa sulap nih, gitu ya. Nah, jadi Pak, challenge dari gitu ya. Oke. Jadi hal pertama tadi adalah bahwa asuransi itu bisa melakukan banyak hal mustahil ya. Makanya ada istilah insurance is magic ya dan sebagainya. Karena asuransi itu mampu melakukan apa yang orang lain nggak bisa lakukan. Misalnya satu hal yang saya sering pakai itu adalah begini. Banyak sekali orang kaya ya. Tetapi orang kaya ini punya satu kelemahan. Ya. Kalau suruh dia cari duit, kita nggak bisa menang. Kalau nggak dia nggak mungkin kaya. Kalau ngajarin apa atau mau ngajarin dia nggak mungkin karena dia pinter. Kalau nggak pinter dia nggak mungkin kaya. Kalau kita ketemu nasabah kaya, jangan coba-coba ngajarin dia investment, jangan ngajarin dia dagang, jangan ngajarin dia apapun karena kita pasti kalah. Cuma satu hal yang dia nggak bisa. Nah, satu hal yang dia nggak bisa, dia nggak bisa ciptakan proteksi. Hanya kita yang bisa kasih dia proteksi, ya. Karena pabriknya di perusahaan kita. Nah, itulah the magic of insurance yang kita bisa lengkapin buat
pertanyaan tadi pertama, oke? Financial Sekarang hedging, Pak. saya mau tanya yang kedua. Nah, jadi saya lihat juga di tagline ada penjelasan untuk bagaimana cara merubah orang yang cuek, ya, jadi peduli dalam tanda kutip terhadap yang namanya insurance, gitu. Ya, jadi Iya. siapa yang mau jelasin? Silakan. Saya. Ini, Pak. Hari ini malam ini saya kebetulan jadi badutnya aja, Pak. Ya gitu, Silakan. oke gini Pak. Jadi saya mau jelasinnya secara singkat. Jadi kenapa sih orang tuh gimana caranya merubah orang yang tadinya cuek jadi orang yang peduli. Nah ini saya sering saksikan ya, banyak orang tuh yang tadinya cuek banget, terus dengan kehadiran kita sebagai agent insurance, tentunya yang baik, yang benar, nah mereka jadi peduli. Nah, kenapa? Karena gini Pak, kalau tadi kita sudah bahas di pertama, kalau orang sudah tahu manfaatnya, dia bisa jadi jadi nggak mustahil lagi asuransi itu ya, jadi beli. Tapi belum tentu. Kadang ada juga orang yang gini ngomongnya, itu manfaat kan bukan buat diri saya. Nanti kalau misalkan saya meninggal, yang terima uang kan bukan saya, orang lain. Jadi saya nggak nikmatin. Buat apa saya beli asuransi? Nah, kalau kita menghadapi pertanyaan seperti itu, biasanya kita tuh pasti tanya balik. Sebenarnya gini, Bapak atau Ibu, saya mau tanya, Bapak sama Ibu nih, Bapak atau Ibu sayang nggak sih sama keluarga? Sayang. Pengen nggak sih ngelihat keluarga, terus juga pasangan kita, anak kita bahagia, hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan? Pengen. Pengen nggak anak nanti kelak sekolah di tempat yang bagus, kuliah di tempat bagus, jadi orang berguna? Pengen banget. Oke, kalau gitu Pak, untuk bisa menciptakan semua hal itu, mari kita beli asuransi ini. Nggak mau. Nah, nggak mau. Kalau orang masih ngomong begini Pak, itu cilaka. Lain di mulut, lain di hati, lain kelakuan itu namanya. Betul. Iya. Kenapa? Karena dia belum tahu efek dahsyat dari kepedulian. Ya. Oke. Saya belajar ya Pak, beberapa hari ini saya lagi baca lagi buku yang semua orang di dunia asuransi itu kenal. Buku beliau namanya Tony Gordon. Oh, nah, ini juga pasti kenal ya kan. Nah, saya tuh terkesima banget Pak, takjub banget kenapa dari awal saya buka bukunya ternyata dia bahas tentang biografi diri dia dulu. Nah, dan saya tuh luar biasa ya sosok Pak Tony Gordon ini. Kenapa? Karena saya lihat selama 7 tahun dia berkarir di asuransi, dia itu hidupnya masih pas-pasan walaupun sudah jadi agen asuransi, bahkan dia masih nggak bisa bayar cicilan rumah. Nah, kenapa bisa begitu? Di tahun ke-8 Pak, dia ternyata baru sadar. Ternyata apa yang dia pelajari selama ini itu hanya untuk membuat dia jadi orang yang ahli. Memang betul dia pada akhirnya selama 8 tahun itu dia punya keahlian, tapi dia tidak punya kepedulian. Di saat dia sadar kalau hidup dia itu jadi orang yang harus jadi orang yang penuh kepedulian, maka secara sikap dia itu bertransformasi Pak. Dari orang yang tadinya transfer energi ke nasabah itu cuman bagaimana cara meyakinkan selama presentasi supaya orang beli, nggak begitu. Dia bertransformasi, dia mentransferkan energinya supaya orang jadi peduli. Dengan catatan dia jadi orang yang peduli dulu, kayak gitu. Nah ini dia, kalau saya bilang luar biasa ya efeknya. Seperti yang kita tahu setelah dia jadi orang yang peduli, bukan hanya diri dia yang diberkati kalau saya bilang. Semua orang-orang di sekitar dia, semua orang yang mendengar dia, termasuk pasti nasabahnya juga, hidupnya jadi berbeda. Gitu Pak, jadi luar biasa. Nah, Beben mau kasih contoh lagi nih Pak. Gimana merubah orang yang cuek jadi penuh kepedulian, Ben? Penjelasan udah hebat bener Pak. Saya nggak boleh kalah hebat bener dong. Nah, jadi gini. Saya contoh bagaimana orang dari yang nggak peduli, jadi peduli Pak ya. Kita kasih contoh betul-betul efek kalau dia peduli. Saya ada gelas nih Pak, ya gelas ini tapi kalau kedengaran suaranya ini bukan isi air, ini isinya ada baut sama sekrup Pak. Baut sama sekrup. Oke, teman-teman bisa lihat ya, baut sama sekrup ya. Jangan dimakan ya. Jangan dimakan ya. Bukan limbat Pak, bukan. Nah, hidup kita itu kadang-kadang gini, saya jelasin dari awal bahwa ini hidup kita merupakan bautnya, dan ini murnya adalah si sakit penyakit. Jadi kalau kita bicara resiko itu masuk seperti membelit, mengikat, terus makin dalam, sampai akhirnya kita terjebak di tengah-tengah, betul?
Terjebak di tengah-tengah ini, kita mau keluar ke atas nggak bisa, ke bawah nggak bisa. Caranya gimana? Harus diputar. Diputar kembali seperti cara dia masuk. Pertanyaannya gini, kalau cara masuknya tadi seperti tidak kita sadar, kan sakit penyakit begitu ya. Nah, saya bahas kali ini peduli soal kesehatan. Kenapa? Karena berkaitan sama corona, Pak. Sedang situasi COVID. Kita bicara peduli kesehatan, orang yang sudah sakitnya betul mengikat dia, ini kan pasti nggak enak. Pasti mau nggak untuk istilahnya disembuhkan atau misalkan dilepaskan gitu ya sakit penyakitnya, pasti mau. Nah, kalau caranya harus diputer dan misalkan satu putaran itu harga 100 juta, Pak. Satu putaran ini 100 juta. Siapa belum tentu bisa bayar kan? Nah, belum tentu dia bisa bayar. 100 juta pakai uang tabungan, 100 juta pakai uang pendidikan anak, 100 juta pakai uang usaha. Enak habis dong. Nggak enak dong. Habis. Kita nggak mau begitu. That's why makanya ada yang namanya polis asuransi saya, Pak. Ini contoh polis asuransi saya. Polis asuransi saya ini ada uangnya. Ya, kenapa ada uangnya? Karena polis itu harus dibayar dulu baru aktif. Betul ya? Bayar preminya dulu. Harus dibayar preminya dulu. Harus Nah, aktif. kalau nggak dibayar, nggak aktif. Iya, polis asuransi saya bukan punya siapa-siapa, bukan orang lain ya, harus punya saya. Nah, jadi kalau sudah terjadi polis asuransi saya, ini kan yang saya kata tadi, ketika si polis ini datang, Pak, lihat yang terjadi. Nah, apa yang terjadi Oke. kita lihat bersama teman-teman. Dia sudah mulai mau lepas, tapi kok berhenti, Pak? Kenapa berhenti? Karena preminya mungkin nunggak, Pak. Nah, coba kamu pegang dulu. Atau polisnya kadang-kadang- perlindungannya terlalu kecil kali. Perlindungannya Nah, terlalu jadi kecil gini. juga bisa. Terlalu kecil bisa juga. Nah, dalam hal ini itu nunggak bayar, Pak. Kalau nunggak bayar, proteksinya terancam berhenti. Makanya dalam situasi begini, khususnya corona, jangan sampai khususnya kita bilang, aduh asuransi dikorbanin, premi berhentiin aja. Jangan. Harus kita tambah. Masukin lagi uangnya. Oke. Sudah full bayar. Nah, sekarang coba gelasnya. Nah, dia sudah full bermanfaat kembali. Dia datang kembali untuk melepaskan kondisi sakit penyakit yang dialami. Sampai akhirnya terbebas tanpa repot-repot, hanya dengan apa? Dengan polis asuransi saya. Ya nggak? Aduh. Gue dibohongin lagi malam ini. Jadi gini. Nah, Masa bilang. jalan sendiri itu bautnya. Nah, bukan sendiri, Pak. Bukan sendiri, Pak. Perlu saya koreksi. Polis asuransi saya. Ini yang menyebabkan baut itu keluar dengan gampang, dengan mudah. Ya, bukan tanpa biaya besar. Bilang mantap, Konuki bilang mantap nih. Jadi kita Yoi dong, mantap. Ya nggak? Kalau itu kita Panuki dibully ya, rame-rame hari ini. Nah, jadi gini, Pak. Nah, saya jelasin. Kalau kamu udah lihat kondisi tadi, bagaimana yang namanya risiko bisa selesai sendiri dengan gampang, dengan mudah, dengan cara yang tidak terbayangkan. Dengan apa? Dengan polis asuransi. It's real. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Tapi saya mau kasih tau efeknya. Tidak pernah ada orang sakit mampu mengurus dirinya sendiri. Tidak pernah. Setuju. Pasti diurus orang lain. Bahkan sampai kita tutup mata terakhir. Apa mampu kita urus diri sendiri? Nggak mungkin. Artinya kalau dia punya polis asuransi ini, dia paling tidak membantu orang lain untuk membantu dia juga. Betul. Sehingga nanti dia sendiri jalan hidup juga tidak berat gitu. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Hidup dia ketika kayak bau tadi. Nggak enak kan? Pilihan gitu. I see. I see. Yoi, Pak. Itu biasa I see. nasabah kalau udah lihat payment I itu, Pak. see. Saya lagi Gimana? mikir tadi. Saya lagi mikir gimana cara bautnya bisa keluar sendiri walaupun tadi ngomongannya ceritanya polis Nggak gitu ya. usah, Pak. Beli aja polisnya udah. Kalau beli polis saya ajarin. Nah, gitu aja dah. Closing dah. Beli asuransi, hadiahnya diajarin trik sulap gitu. Ya. Nah, Trik yang tadi. Iya. Biasa saya habis main begitu, nanti ada ulang tahun anak dipanggil gitu ya. Saya pikir saya bukan badut sih, tapi gimana lagi ya. iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong Pak. masalah tadi, oke. Cerita tadi tentang dari Dian ya. Dari Dian itu kalau bicara Tony Gordon itu saya idola banget. Bener sih. Jadi dulu itu saya suka mencari mencari pembenaran karena saya juga badung gitu ya. Jadi agen asuransi dulu juga badung banget. Jadi butuh 8 tahun akhirnya baru bisa mencapai yang namanya prestasi-prestasi awal gitu. Jadi dulu cari pembenaran begini, oh Tony Gordon aja 8 tahun kok, gue juga 8 tahun wajar-wajar aja. Jadi cari pembenaran gitu ya. Jadi akhirnya ngaku hari ini, malam ini ngaku-ngakuan juga deh. Ya kita buka-bukaan juga. Dan satu hal tadi saya tertarik dengan dia ngomong gini loh. Tony Gordon itu dalam proses 8 tahun pertama, dia belajar terus. Dan akhirnya dia jadi pinter, dia jadi ahli. Tetapi pinter dan ahli itu tidak menolong karirnya.
Kenapa? Karena dia belum memberikan satu hal tadi, masalah kepedulian itu. Ini keren banget loh. Ya. Ini keren banget karena selama ini kalau kita di bidang asuransi ini, khususnya kalau teman-teman agen hari ini cukup banyak juga ya teman-teman kita. Halo, selamat malam semuanya ya. Jadi banyak teman-teman kita yang sudah bergabung gitu. Ya, jadi ya nanti kalau ada yang mau bertanya silakan juga ya di chat. Nanti kita akan coba sisa waktu kita akan diskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut teman-teman ya. Dan tadi bicara kepedulian itu, saya setuju banget bahwa memang banyak sekali ya teman-teman kita agen, yaitu benar-benar kalau bicara jago udah jago banget. Training itu udah bertahun-tahun segala macam, sampai kalau tanya produk udah nggak mungkin ini deh, udah nggak mungkin nggak ngerti. Bicara skill sales cycle ya, dari prospecting sampai reference ya, itu semuanya muter-muter udah 20 putaran itu udah jago banget. Tapi kadang-kadang kenapa ya ada satu poin yang mereka lupakan tadi, bicara bagaimana peduli dengan bisnisnya, peduli dengan nasabahnya, peduli dengan pribadinya sendiri. Bahkan kadang-kadang banyak loh agen asuransi yang nggak punya polis. Banyak. Percaya? Itu pernah saya bahas. Pernah saya bahas. Iya. Banyak agen asuransi sendiri nggak punya polis. Itu namanya calo, Ya, Pak. nah, Namanya calo. dan saya benar-benar menyadari, nanti mungkin di pertanyaan berikut juga nanti akan ketahuan, karena saya tahu bahwa waktu kalau nggak salah siapa ya kemarin yang sakit yang saya pernah kunjungin di antara kamu berdua gitu ya. Tapi nanti deh, nanti itu keep dulu. Nah, keep dulu ya. Jadi yang ada pertanyaan yang satu lagi nih yang mau kita bahas ya, bahwa kalau kita bicara asuransi itu sangat terkait dengan satu kata yang namanya penyesalan. Ya. Apa kaitan antara asuransi dengan kata penyesalan? Ya, penyesalan karena punya atau penyesalan karena nggak punya? Gue nggak ngerti nih. Coba lo orang sharing deh. Siapa yang sharing silakan. Gini Pak, jadi sebenarnya pertanyaannya lebih tepat gini, masa sih asuransi itu bisa menyebabkan penyesalan? Nah, sebenarnya yang mau saya bahas ini, karena banyak orang hari gini bilang, asuransi mah nanti dulu deh gitu loh, kapan-kapan aja deh. Dia belum ngerti gitu loh sebenarnya bahwa kalau tidak memiliki asuransi bisa berujung dengan penyesalan. Contohnya seperti ini nih Pak, saya mau kasih contoh. Kalau ada seorang wanita, ya, seorang wanita, dia tiba-tiba di saldo rekeningnya bertambah 100 juta. Oke. Duit dia bertambah, terus ketika duitnya bertambah 100 juta, anggaplah dia dapat bonus dari kantor karena kerjanya bagus. Nah, terus dia happy banget. Dia membayangin tuh mau beli apa ya, buat diri dia sendiri. Terus dia kepikiran beli gelang emas. Nah, ketika dia beli gelang emas, dia taruh gelang emasnya, semua orang memuji dong. Wih, cantik banget kamu, keren banget gelangnya. Kayak gitu. Itu meningkatkan happy-nya dia. Ya dong, anggaplah dia beli gelang itu seharga 10 juta, which is berarti duit dia tinggal 90 juta. Terus tiba-tiba gelang emas itu harus tertukar, Pak, sama gelang yang kayak gini. Nah, Pak, ini gelang apa ini ini, gelang Pak? yang gue kenal banget ini. Ya. Ini gelang paling mahal, Pak, di dunia, Pak, bener. Gelang opnam, Pak, gelang rumah sakit. Iya, tahu. Ketika si cewek ini, wanita ini ditukar gelangnya sama gelang ini, dia pasti nangis, Pak. Dia pasti sedih. Dan di situ dia muncul kekecewaan, di situ dia muncul penyesalan. Karena gini, Pak, kalau misalkan ya tadi duit dia 100 juta, dia tetap beli gelang emas, tapi dia juga beli proteksi 30 juta deh, anggap. Berarti kan duit dia berarti masih ada 60 juta dong. Masih happy-happy juga gitu loh. Nah, tapi ketika harus berhadapan dia pakai gelang rumah sakit itu, gelang emasnya nggak jadi ditukar, Pak. Nah, kalau gelang emas tadi kita tahu harganya 10 juta, itu gelang belum tahu tuh Pak harganya berapa. Bisa 10 juta, bisa 100 juta, bisa 1 miliar. Kalau dia punya duit 100 juta, terus terjadinya 1 miliar, Pak. Oh, nomboknya berapa itu? 100 juta. Gitu loh. Jadi pada akhirnya apa? Pada akhirnya orang ini menyesal. Kenapa? Karena dia tidak menyisihkan untuk proteksi. Gitu. Yang mau saya bahas itu sih, Pak. Nah, terus seperti yang janjinya kita berdua, Beben itu akan kasih satu trik khusus malam ini kepada kita semua perihal tentang penyesalan gitu. Gimana, Ben? Ini Pak. Jadi
tentu ini kelanjutan semuanya ya, dari hal 1, 2, 3 tadi. Kedua kita bahas soal kepedulian. Sebenarnya kenapa sih kita sampai ngejelasin, sampai kasih contoh. Kadang-kadang sama nasabah kita juga harus bilang, ini justru bukti karena kita peduli sama kamu. Ya. Peduli sama nasabah. Sampai kita kasih contoh yang lebih dari yang seharusnya gitu loh. Ya kan, bukan presentasi yang pada umumnya. Nah, otomatis sebenarnya kalau hal itu bisa terjadi, ya maka kan lebih bagus. Tapi ingat loh, jangan lihat contoh hari ini, oh hanya magic aja. Main sulap, nanti semua belajar jadi pesulap. Bukan. Tapi ada touch yang lain. Ada magic touch. Ada mungkin, nggak tahu, mungkin ada yang matematik touch kali ya. Mungkin ada dari pendekatan secara matematik, mungkin ada pendekatan secara kedokteran. Pokoknya itu ada macam cara. Ya. Nah, yang saya mau tunjukin terakhir, ini adalah untuk penjelasan, Pak. Sekaligus Ada komen dari teman-teman katanya kameranya nggak terlalu pas, jadi harus agak ngelihatnya. Teman-teman bisa lihat nggak? Itu ada komen, ya, ada komen yang mana tangannya Beben agak terlalu ke bawah gitu, jadi nggak kelihatan. Oke. Ini saya angkat aja, Pak, gimana? Saya angkat biar kelihatan dong, saudara-saudara. Boleh. Ya. Nah, jadi gini. Ini nomornya terbalik nih, kita mesti aja. Artinya gini, ini adalah bonus open mind trick yang saya pernah praktekkan dan itu terbukti berhasil. Dan ini tentu sangat gampang ya. Kalian tinggal cari sesuatu yang berbentuk papan, kemudian tulisan-tulisan kertas, ini ditempel boleh ya, atau sebenarnya nggak pakai papan juga boleh. Jadi disebar aja di meja misalnya atau apa ketika lagi ketemu sama klien. Nah, apa hubungan sama penyesalan? Begini. Kalau kita lihat sama-sama, di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Apa kesan Pak Edi waktu pertama melihat urutan angka ini, Pak? Kesannya apa, Pak? Sorry. 6-nya hilang. Artinya apa? Ada yang kurang, bener nggak? Iya. Bener? Nah, ada yang kurang. Saya mau kasih tahu, hidup orang itu kebanyakan seperti ini. Saya kasih sama nasabah. Oke. Selalu fokus kepada apa yang bisa ditambah, tetapi tidak berpikir bagaimana caranya untuk memiliki kehidupan yang lengkap. Apa solusinya? Sebenarnya solusi ini, saya bilang solusinya bagaimana untuk memiliki hidup yang lengkap. Saya bilang insurance. Tapi kalau insurance kan buang-buang duit. Untuk kan hidup kan harus lengkap dengan cara dijaga semua. Ya, mungkin ini mewakili rumah kita, mobil kita, tabungan kita, ya. Ini mewakili siap masing-masing dari itu. Uang liburan kita misalnya gitu kan, uang orang tua kita dan banyak lagi. Nah, caranya bagaimana? Kenapa insurance bisa melengkapi? Saya kasih contoh begini. Kalau dianggap insurance yang paling pertama orang bilang buang-buang duit, malah mengurangi. Saya bilang, pilih mana? Seandainya gini ya, ini saya copot, kemudian menjadi seperti ini. Apa yang terjadi? Jadi lengkap, Pak? Yang terjadi jadi urut. Jadi urut dan jadi lengkap. Artinya jadi gini, bagus. Ya, insurance itu bisa mungkin terlihat di awalnya seperti membuat berkurang. Di awalnya ya, karena kan tentu pasti bayar premi ya, kita realistis deh. Bayar premi, mungkin premi juga cukup besar, dan itu pasti dianggap seperti mengurangi. Jadi yang tadinya terlihat seperti 9 sampai ke 9, sekarang menjadi lengkap. Memang betul seperti berkurang, tapi menjadi lengkap. Nah, kalau sudah seperti ini, kita baru tanya, lebih pilih mana? Antara uang seolah-olah punya banyak, tetapi nggak lengkap. Makanya ada orang merasa hidup tuh udah terus usaha segala macam, tapi dia merasa kayak ada yang kurang selalu hidupnya, Pak. Saya bilang itu adalah perkembangan yang palsu. Perkembangan yang palsu artinya, suatu saat harta dia bisa habis sekejap kalau resiko sudah datang. Itulah yang kita tidak mau. Kita harus lengkapi. Nomor 6 ini adalah insurance. Kalau sudah lengkap, baru ditambah. Mau tambah masih bisa dong. Iya. Nah, sudah lengkap baru tambah. Jangan tambah dulu, baru habis itu dilengkap-lengkapi. Nggak bisa. Kalau fokusnya tambah terus, kita pasti akan lupa. Dan ini tidak selamanya bisa dilengkapi gitu. Jadi lebih baik terlihat, kalaupun sampai pada akhirnya terlihatnya seperti lebih sedikit, buat kita it's okay. Yang penting semua lengkap. It's complete. Oke, Pak? Maka tidak ada penyesalan ya? Tidak ada penyesalan gitu. Hidup saya komplit. Walaupun orang bilang mengatakan hidup saya kurang, tetapi saya merasa I feel complete. Itu yang menjadi poin gitu. Dan ini bisa dipraktekkan ya. Jadi tinggal dipindah doang. Oke? Very simple. Semua bisa praktek. Ya, nanti bintang anak-anak bantu gunting-guntingin ya. Oke. Begitu, Pak. Oke. Itu kayak kita menemukan the missing puzzle dari kita punya financial planning, ya, portofolio yang paling penting. Memang
saya coba meng-enrich ya teman-teman ya. Jadi saya coba enrich dari penjelasan yang terakhir ini. Kalau saya melakukan pendekatan secara financial planning, ya kita bicara kalau atau wealth planning ya, itu wealth management itu kan ada 4 fase. Fase creation ya, berarti kita meng-create wealthy ya, meng-create kekayaan, and then setelah orang meng-create, biasanya apa yang mereka lakukan setelah mereka punya duit? Biasanya mereka akan berusaha berinvestasi, benar nggak? Uangnya ditanamkan kemana, beli ini, beli itu, beli rumah, beli properti, beli emas ya, taruh reksadana, ya. Mungkin taruh di beberapa perusahaan yang sekarang nyangkut gitu ya, bisa juga kan seperti itu ya. Nah jadi Jangan disebut apa, enak. Ya nggak boleh sebut. Jadi prinsip dasarnya adalah apa? Prinsip dasarnya adalah orang setelah punya uang, di mana uangnya sudah lebih, dia akan berpikir untuk bagaimana supaya beranak pinak, ya. Itu disebut dengan accumulation, ya, accumulation, acceleration, ya, dengan segala percepatannya. Tetapi yang mereka lupakan adalah apa? Ada satu keping yang mereka hilang, itu adalah preservation atau namanya kita sebut sebagai protection. Nah, uang itu ibaratnya gini, Dian sama Beben sebagai agen asuransi nih, kita ngomong sebagai profesi agen asuransi juga. Di usia muda udah bisa menghasilkan uang lumayan banyak gitu ya. Udah menghasilkan uang lumayan banyak, and then apa yang terjadi? Karena kita punya uang banyak, ya, mungkin kita pengennya beli rumah, beli mobil tadi, mungkin beli Ferrari, beli Lamborghini, ya, atau kita punya jam tangan yang mewah, ya. Jadi semuanya dilakukan demi untuk apa? Karena apa? Karena image. Agen asuransi perlu image. Kalau image-nya bagus, katanya biar kursinya gede katanya. Ya dulu image-nya begitulah ya, intinya begitu. Jadi yang lupa dilakukan adalah apa? Kita lupa mempreservasi uang yang sudah kita kumpulkan, harta yang sudah kita kumpulkan, kita lupa jaga. Nah, lupa kita lindungin. Nah, datanglah musuh-musuhnya. Musuh pertama apa? Misalnya accident. Musuh kedua misalnya dia sakit. Ya, musuh ketiga bahkan dia cacat sehingga dia tidak bisa melakukan pekerjaannya lagi. Apa yang terjadi? Hartanya dipakai buat melengkapi kehidupan dia yang sudah jatuh. Nah, itu dia. Ujung-ujungnya dilengkapi juga, tapi secara terpincang-pincang gitu loh, Pak. Jadi the missing puzzle adalah the protection atau kita sebut sebagai insurance. Baru yang keempat ya, orang bilang begini, kita dari muda kerja sampai tua kita berkeluarga akhirnya ujung-ujungnya buat siapa? Kita nggak mungkin meninggal bawa mati. Makanya langkah keempat adalah bagaimana kita bisa oper kepada generasi berikutnya kita dengan kondisi harus dengan biaya sekecil-kecilnya, secepat-cepatnya ya, dan setepat-tepatnya. Nah, topik ini rencananya akan saya jadikan materi buat acara More Than Story berikutnya. Kita akan bahas bagaimana distribusi uang secara cepat, tepat, dan cepat, tepat, dan paling murah biayanya. Apanya? Kenapa? Putus-putus, Pak. Putus, Pak. Oh ya, putus-putus. Teman-teman yang lain oke nggak suaranya? Kalau dari saya sih masih jelas sekali. Halo, Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita sudah membahas tiga hal. Udah oke. Tapi pasti bagus deh. Jadi hari ini kita sudah bahas 3 hal. Suara Bapak kayak ngerti, saya juga nggak denger. Hah? Ini Pak ini ya? Aman ya? Ini bisa kita ya? Nggak tahu. Dari saya sih aman lah. Tahu deh. Karena saya dengarnya jelas sekali. Saya dengarnya jelas. Sama, Pak. Ya, tadi dari komentar bagus kok, semuanya oke, aman. Oke, saya lanjut. Nah, yang pertama tadi kita bicara bagaimana kita membuat asuransi menjadi sesuatu yang magic ya. Hal yang mustahil yang mustahil kita bisa lakukan. Yang kedua, kita bahas bagaimana merubah orang yang cuek jadi peduli ya. Yang ketiga, kita bahas tadi asuransi itu kalau misalnya kita tidak melengkapinya akan terjadi penyesalan ya. Ya, jadi poin pentingnya adalah apa? Kalau misalnya supaya tidak terjadi penyesalan, ya kita harus melengkapi tadi angka 9 menjadi angka 6 ya, tinggal dibalik aja. Saya benar-benar nggak dengar loh, Pak, dari tadi, Pak. Sekarang kedengeran nggak? Teman-teman yang lain di komen gimana? Suara saya jelas nggak? Sekarang kedengeran. Sekarang persis kedengeran nih. Dari tadi, Pak, kayak gitu. Saya nggak dengar udah. Putus-putus. Jadi kayak hilang-hilang gitu. Oke. Iya. Nah, sip, Pak. terus Pak. Oke, sekarang kalau kita lihat dengan keadaan sekarang ya, kita pengen lihat kira-kira teman-teman ada nggak yang ingin bertanya. Kita masih punya waktu sedikit untuk bisa
berdiskusi dengan topik-topik yang teman-teman mau nanya nih. Ada nggak yang mau bertanya? Yo, Silakan ya teman-teman, leave in comment ya, leave in comment. Jadi SMS saya, lagi, Pak. Wah, jangan deh. Capek deh, jangan. ya, berarti dari saya sih masih lancar banget dari tadi, nggak pernah putus. Wah, saya disuruh Udah, Pak, sulap ya. sama Pak Pras. Kebalik. Saya nggak bisa sulap. Saya cuma bisa cetak uang, Pak Pras. Ya, suara bisa hilang. Suara bisa hilang. Aduh. Jadi gimana suara saya sekarang? Jelas teman-teman? Bagus, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke. Jelas. Soalnya dari tadi suara yang saya dengar dari teman-teman juga masih dari Dian dan Beben masih lancar terus sih. Oke. Ada yang mau bertanya nggak teman-teman? Ada yang mau bertanya? Ayo boleh, kalau ada yang mau nanya. Sehubungan dengan Magic? Harusnya Ya, sehubungan dengan bagus. pendekatan, Pak. Jadi touch-nya itu saya pengen orang itu punya touch masing-masing yang berbeda. Bukan umum aja. Cuman Ya. apalagi niru-niru. Sama-sama kayak orang lain. Kita kan harus masing-masing punya gaya sendiri ya. Jadi personal touch yang betul-betul orang akan remind gitu loh. Oh, ini kayaknya betul-betul dari si Beben nih, ini dari si Dia nih gitu loh, Pak. Iya. Maksudnya tujuannya itu biar orang tuh terdorong untuk mencari cara-cara pendekatan touch yang versi original dari mereka masing-masing gitu loh, Pak. Oke. Jadi intinya setiap agen asuransi ini ya, jangan sampai kita menjadi komoditas ya, istilah saya. Kenapa? Karena kalau kita adalah satu dari 500.000 orang agen asuransi di Indonesia yang terdaftar, yang punya lisensi, yang punya AJI ya, itu kalau kita nggak punya spesialisasi, kita nggak punya perbedaan, kita akan jadi komoditi loh. Ya, jadi Betul. seperti stok-stok yang lain. Ini ada pertanyaan nih. Mau tanya dong, pertama kali jalanin sekuis langsung closing atau gimana? Nah, silakan nih, dia nama Beben mau jawab. Silakan. Pertama kali join langsung closing. Amin. Ayah. Hah? Boleh, dua-duanya boleh bergantian. Pertama kali join langsung closing atau gimana? Karena bagus ya saya. Serius. Saya langsung closing. Kenapa? Karena saya closingin istri saya sendiri. Benar. Istri saya adalah nasabah pertama saya. Jadi saya tentu waktu itu proses belum jadi istri, tapi akhirnya menjadi istri. Bayangkan. Pertanyaannya gini, waktu closingin Dian itu susah nggak? Karena udah ada kedekatan, Pak. Jadi udah ada kedekatan, jadi tidak susah, Pak. Oh gitu. Padahal waktu itu dia lagi ditawarin perusahaan lain loh. Ya, dia lagi ditawarin perusahaan lain, lagi dipepet juga. Tapi karena saya muncul dan saya waktu itu sudah join Sequis, jadi the right moment memang tepat sekali. Saya bilang saya di Sequis dan kita sesuai tagihan. Bisa itu sesuai tagihan. Wow, masih Sequis doang, Pak. Langsung dia join udah. Itu Pak, jadi emang udah inilah sama Beben tuh karena udah kenal dulu kan, Ya. cukup akrab gitu. Terus ya cukup percaya juga deh gitu loh. Karena saya tahu nih Beben itu kalau jalanin sesuatu tuh serius banget. Ya. Gitu, nggak main-main gitu dan penuh kepedulian. Saya nggak pernah meninggalkan, Pak. Biasa ditinggalkan doang. Bener. Pertanyaannya begini. Ini kita buka-bukaan loh ya. Waktu Beben prospek Dian untuk beli asuransi sebagai nasabah, sebenarnya Dian udah punya hati belum nama Beben? belum. Bapak kalau nanya begitu, dia pasti jawabnya begitu, Pak. Nanyanya jangan di live IG. Waktu itu masih punya pacar Pak. Oh iya benar. Betul. Oh gitu. Ketahuan Jadi nih. memang murni itu. Murni. Jadi bukan karena sudah punya hati, bukan ya? Karena presentasinya bagus gitu ya. Tapi nggak tahu kalau Beben ke saya waktu itu gimana. Kamu masih punya pacar ya? Enggak dong. Jawabannya. Kalau ditanya begini, jawabannya tentu tidak. Gimana sih? Gitu. Itu dari versi Beben Pak. Kalau versi saya pertama kali tadi Ya, pertanyaannya closing pertama nih. closing Ambil pertama. tadi produk apa? Nah, produk apa ya? Ya, jadi closing pertama saya itu ya pertama kali nggak langsung join, tapi lewat beberapa kali pendekatan. Memang kan seperti yang kita tahu kalau pertama kali kita jalan asuransi itu ya kita harus ini ya ke teman-teman deket, ke keluarga gitu loh. Nah, bukan ke orang asing gitu. Nah, waktu itu saya ingat banget tuh teman gereja saya. Kita sering komsel bareng, maksudnya sering ibadah bareng segala macem gitu loh. Dan cukup deket. Nah, saya pendekatan sama dia, saya ceritain penting asuransi segala macem. Di pertemuan kedua itu akhirnya closing gitu. Jadi memang tapi closingnya waktu itu ya nggak besar, biasa aja. Tapi saya tahu
saya bersyukur banget ya untuk orang yang pertama kali join sama saya nggak akan lupa sama orang itu. Oh iya dong, batu utama. Iya, Ya kan? gitu. Peletakan batu pertama itu biasa ada selebrasinya loh, Pak. Iya, artinya tuh dia melihat bukan produk, dia melihat bukan apa, dia ngelihat dia kenal saya aja, makanya dia beli sama Untuk saya. agent baru memang Untuk agent rata-rata baru gitu. harus ada keunggulan, unique point-nya itu sih. Harus ada kedekatan, good relation-nya sama orang yang ketemu. Kita prospek yang kita deket dulu. Jangan prospek, Bapak asuransi, ya pasti nggak ditolak. Ya kan? Ya, tapi setelah itu ya tetaplah ada penolakan beberapa kali segala Ya. macem. Nggak langsung tiap kali ketemu langsung closing, wah itu mah enak banget. Nggak seperti itu, tetap ada ini ya perbandingannya gitu loh, berapa banding berapanya ada gitu. Ada. Pakai sulap nggak presentasinya, Pak? Kata Pak Fras, pakai dong. Sama dia harus pakai. Dan itu kalau Nah, bebas terus- ke saya iya, Oh, saya sering sulapin dia, sering. sering. Sampai bosen. Gitu ya. Makanya jadi deket kan, makanya jadi deket. Oke, mungkin yang saya coba simpulkan adalah dari pertanyaan tadi Bro Aminwu itu ya, bahwa awal-awalnya itu gimana prosesnya. Yang pertama paling kunci adalah apa? Paling kunci adalah prospek lah orang-orang yang punya hubungan baik dengan kita sehingga untuk memudahkan awal-awal kita menjadi seorang agen ya. Jangan prospek orang yang tidak begitu kita kenal, jadi agak lebih sulit. Karena apa? Asuransi itu orang beli karena pertama hubungan baik, karena orang percaya sama kita, karena kenal sama kita. Itu dasarnya, ya. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan apa lagi tadi ya? Silakan dilihat ya, banyak juga udah mulai. Ya, jadi apa yang membuat Cara join follow di apa? sini? Hah? Join. Apa? Oh, yang Apa membuat yang membuat join. join di bisnis ini? Saya, Ya, yang membuat join saya waktu itu sih karena memang kakak saya yang nawarin kan. Saya waktu itu kan habis dari perusahaan network marketing yang kurang ini ya, maksudnya dibilang lah bahwa perusahaan network marketing itu kurang kalau asuransi itu ibaratnya gini Pak, dia lebih strong secara fundamental, jadi perusahaan itu ibaratnya nggak bakal gampang berganti-ganti atau berubah-berubah, apalagi bangkrut gitu loh. Nah kalau saya dulu jalanin yang cuma network marketing biasa, itu kan tentu kita tahu sendiri, itu kan hilang muncul ya. Nah jadi kakak saya waktu bilang seperti itu ya, saya pegangnya hal itu aja, dan kebetulan karena mau kesehatan, pilih Sequis, karena cuma Sequis yang sesuai tagihan waktu itu, serius. Jadi tadi juga pertanyaannya produknya produk apa? Itu produk kesehatan ya rata-rata yang kita jual pertama kali ya. Kesehatan, ya. Ya. Produk kesehatan. Oke, kelebihan sendiri gimana? Tadi pertanyaannya apa ya? Oh, iya. Join, kenapa join? Kenapa join di bisnis Diajak saya. asuransi? Ya, pertama pasti diajak ke Beben. Saya. Terus juga karena saya tahu ya, saya juga punya pengalaman di mana dulu waktu saya masih kecil, masih sekolah, Ya. itu saya tahu persis rasanya tuh nggak enaknya kalau nggak punya asuransi kayak apa. Waktu itu hidup saya tuh bener-bener kalau bisa dibilang berkekurangan, ada berkekurangan juga gitu. Jadi bahkan ditambah udah begitu sakit pula. Waktu itu usus buntu, Pak. Nah, usus buntu itu karena saya bahkan waktu itu nggak ngerti asuransi itu apa ya, saya nggak tahu. Ya begitu saya sakit, mama saya kelabakan, harus cari pinjem sama saudara untuk bayarin rumah sakit saya waktu itu 7 juta biaya operasi usus buntu. Di situ saya nangis, saya sedih. Begitu saya besar, saya baru tahu ada asuransi gitu loh. Oh, asuransi itu bahkan bisa bayarin saya, hebat banget. Saya berpikir kayak gitu. Langsung saya join sama Beben, dan setelah itu saya jadi pelaku asuransi. Saya pengen orang-orang di sekitar saya itu nggak ada yang bernasib kayak saya dulu, kayak gitu Pak. Intinya sih seperti itu, makanya saya tetap long term sampai sekarang gitu. Jadi dia ini Pak, kalau saya tambahin sedikit, cara dia prospek itu sebenarnya sangat luar biasa Pak. Orang banyak berlomba-lomba untuk belajar bicara lebih hebat, lebih pintar, istilahnya lebih sakti gitu loh. Padahal di sini kita nggak bicara kesaktian. Dian itu bicara kesaksian aja Pak. Jadi kesaksian hidup dia itu membuat, tentu dengan cara penyampaian yang masuk gitu ya, ibaratnya sampai ke hati deh. Nah itu dia akan tahu, tentu dia nggak mau alamin seperti yang dia alamin dong. And then it happen gitu loh, ya dia ambil gitu kan. Iya. Jadi kesaksian aja murni cara dia. Dulu. Ini ada yang ngajak cheers lagi nih, angkat-angkat gelas katanya. Oke, ini waktu kita tinggal sedikit loh Ben. Ini mendadak tiba-tiba tinggal kita punya waktu tinggal dikit nih. Teman-teman banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab pada malam hari ini. Mohon maaf sekali ya, karena waktunya sudah terbatas biar nggak terputus di tengah jalan ya. Jadi saya langsung minta Beben bikin closing quote aja atau closing statement ya buat apa pesan buat teman-teman pada malam hari ini. Silakan. Ya, jadi untuk pesan khusus di malam ini,
tentu sesuai dengan judul ya, kalau saya bicara dari Magic Touch itu, tadi pertama sudah saya ucapkan di pertengahan bahwa saya pengen setiap orang itu punya cara yang betul-betul original, otentik, dan istilahnya itu membuat dapat diterima gampang dan susah juga untuk dilupakan karena original gitu loh, Pak. Itu Karena yang membuat jadi kita outstanding. bukan KW-KW kan. Jadi kita outstanding ya, berdiri di antara orang rata-rata gitu kan. Kalau mau sukses harus begitu. Kemudian juga dari sisi nasabah itu harus mengerti sampai di titik betul-betul produk ini menjadi sebuah miracle buat dia. Dan itu harus terjadi secara detail. Bukan cuma great presentation, bagus jelasinnya, Betul. tapi begitu mereka mau dapat manfaatnya, tahu-tahu bohong-bohong, tahu-tahu zong gitu kayak pembahasan kita yang pertama, Pak. Jadi tipu-tipu. Paling itu doang sih, Pak. Yang mungkin menurut saya itu 2 poin penting, cara masuk dan cara keluar manfaat gitu loh. Iya, itu yang paling penting. Oke, jadi Itu, Pak. saya coba simpulkan ya. Saya coba simpulkan bahwa kita sebagai profesi di bidang ini, kita harus to be true, harus original, harus mudah dikenal karena original inilah yang membuat kita berbeda, sehingga kita mudah dikenal, ya. Halo. Wah, terjadi lagi. Oke. Nah, jadi ada sedikit masalah di sinyal tadi teman-teman ya. Jadi yang pertama saya lanjut ya. Saya lanjut untuk melengkapi yang tadi bahwa to be true, to be original supaya orang mudah sekali untuk mengenal kita, siapa diri kita, apa yang kita kerjakan buat mereka. Tadi Deben juga mengatakan ingat dari proses awal sampai akhir. Jadi dari proses orang mengajukan underwriting sampai pada akhirnya klaim itu bisa diproses ya, itu harus berjalan dengan baik dan firm gitu ya. Nah, Betul. dengan malam ini juga ya, saya juga ingin menutup acara More Than Story malam Sabtu malam Minggu ini ya. Saya mau ucapkan juga thank you buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Tidak bisa saya sapa satu-satu nama-namanya ya teman-teman ya. Jadi nonton. Thank you ya. Luar biasa dukungannya teman-teman ya. Nanti kita akan kabarin lagi untuk topik-topik menarik berikutnya ya. Jadi ada beberapa topik yang sangat bagus juga yang sudah saya kumpulkan teman-teman. Cuma karena narasumbernya tak bisa dilakukan pada Sabtu malam, nanti kita akan bikin beberapa special season yang dilakukan bukan di weekend. Ya, tetapi acara weekend ini tetap akan kita adakan, mengingat bahwa di masa PSBB ini kondisinya kan memang lagi banyak orang di rumah ya. Itu yang sebenarnya banyak bengongnya. Kasihan kalau ternyata pada saat bengong itu membuat kita mendapatkan informasi yang banyak yang negatif loh. Misalnya sudah meninggal orang di COVID ya, terus ada macam-macam lah ya, ada macam-macam yang membuat kita jadi takut gitu secara mental sehingga terjadi psikosomatik. Jadi daripada otak kita mikir ke situ, kita bikin mereka sibuk dengan edukasinya kita. Jadi khusus masa PSBB ini, More Than Story akan hadir selalu di Sabtu malam Minggu ya. Jadi teman-teman semuanya, thank you sekali lagi ya. Kita More Than Story. Kita punya 1 menit yang untuk menyelesaikan topik malam ini. Tadi yang teman-teman yang mengajak cheers, ini gelasnya udah mau habis juga nih. Tapi masih ada. Pak, kita sama-sama terakhir bilang dong Pak, 1, 2, 3 More Than Story gitu loh Pak, biar keren. Oke, ini masih ada hitungan detik. Nanti kalau tinggal keluar detik kita ngomong ya. Ya, habis itu Kita close masih aja. 1 menit. Gitu. Boleh 1 menit. Takutnya more than putus lagi. Oke. Ya udah, teman-teman, ini saya nggak jadi tuang deh daripada terputus di tengah jalan ya. Jadi kita mau tutup sesi malam ini ya. Teman-teman semuanya mungkin di semua tempat yang hadir malam ini yang bareng-bareng dengan kita, yuk kita dengan hitungan ketiga 1, 2, 3 kita sama-sama sebut More Than Story gitu ya. Oke. 1, 2, 3. More Than Story. Thank you buat semua yang udah nonton. Thank you. Pokoknya Tuhan yang berkati semua terjadi karena berkat Tuhan. Amin. Tuhan berkati ya, God bless you all. Dan untuk yang teman-teman Muslim,
saya ucapkan juga minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin buat besok malam pada Idul Fitri teman-teman semuanya pada malam hari ini. Thank you ya. Selamat long weekend juga buat teman-teman yang lain. Bye semuanya. Saya N ya teman-teman ya. Saya N ya, bye. Nah, Sampai di end saya senyum terus nih, Pak. Sampai dia habis 10 detik lagi. You see me, I 10 detik. see you. Itu dong. Muka 9 merah katanya.